Dalam lingkup pengetahuan komputer, dikenal ada istilah bit dan byte. Apabila seseorang di bidangnya, yaitu di bidang komputer dari jurusan manapun, kalau kita tanya, apa itu bit? Biasanya mereka menjawab, bit adalah satuan terkecil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Namun kalau ditanya, kalau itu satuan, satuan apa? Biasanya mereka bingung kalau ditanya itu. Kalau dia disebut satuan terkecil, lantas yang terbesar apa? Lagi-lagi mereka bingung. Belum lagi kalau ditanya, bit itu apa sih? Wujudnya bagaimana? Ya. Wujudnya itu apa? Kalau satu bit itu sebesar apa? Mereka biasanya juga bingung kalau ditanya hal yang semacam ini. Termasuk kalau ditanya tentang apa itu byte. Nah, ingatlah baik-baik bahwa keduanya ini sangat penting untuk kita pahami. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita tidak akan pernah paham komputer sepenuhnya. Anda akan ignorant. Ignorant itu seakan-akan paham, seakan-akan ngerti, padahal tidak. Jadi Anda itu hanya apal saja. Ketika kita hadapkan pada yang sebenarnya, Anda akan kebingungan. Tanpa mengetahui apa itu bit dan byte, maka nggak mungkin loh Anda bisa misalnya melakukan suatu perancangan ya, atau perakitan perangkat keras, perakitan komputer maksudnya, maupun perakitan jaringan. Nggak mungkin Anda bisa melakukan itu dengan cara yang benar. Bisanya ya coba-coba. Ingat, perakitan itu bukan bongkar pasang ya. Jadi kalau dalam perakitan yang saya maksud bongkar pasang itu bongkar pasang komputernya, perangkat kerasnya, PC-nya itu bukan bongkar pasang perakitan itu. Kalau jaringan itu sama, bukan bongkar pasang. Bukan pula perakitan itu memasang, pokoknya ini pasang, bukan begitu. Di dalam perakitan ini, di sini, terlibat kayak begini, perencanaan, perancangan, kompatibilitas. Jadi di situ tuh perangkat ini cocok nggak dengan ini. Kalau nggak nanti bisa berbahaya, bisa rusak konslet dan sebagainya. Ya, atau mungkin malah nggak jalan, atau jalan tapi nggak optimal. Jadi seperti itu. Ingat, kalau Anda tidak paham itu bit byte, Anda nggak bisa loh melakukan itu dengan baik, apalagi melakukan reparasi, servis, pasti tidak bisa. Baik, kita tidak terlalu panjang lebar ya. Untuk bisa mengetahui bit byte itu tidak bisa dijelaskan secara langsung. Anda harus tahu dulu apa itu karakter, apa itu media simpan, apa itu tingkatan satuan. Jadi maksudnya tingkatan satuan bit dan byte. Bagaimana proses alur transmisi data di dalam sebuah komputer? Apa itu clock signal? Dalam artian ini clock signal listrik tuh yang ada di komputer. Kemudian apa itu bilangan biner? Yaitu 0, 1. 0 itu apa? 1 itu apa? Harus tahu. 0 itu menyimbolkan apa? 1 menyimbolkan apa? Wujud 0 dan 1 itu apa? Dan yang sebenarnya. Nah, kemudian apa itu frekuensi? Apa itu bus? Apa itu lebar bus? Dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak tahu itu, pasti Anda tidak tahu apa-apa, ya. Nanti kalau ditanya apa itu lebar bus, ya, dan sebagainya, apa itu bandwidth, Anda nggak tahu. Jadi Anda harus mengetahui apa-apa tadi itu untuk bisa belajar bit, memahami bit dan byte dengan benar harus tahu dulu yang tadi itu. Jika Anda menguasai bit dan byte, jadi di dalamnya termasuk apa yang sudah saya katakan tadi itu, maka nanti Anda dengan mudah akan mengetahui bagaimana mekanisme kerja komputer. Dengan mudah Anda akan mengetahui. Nah,
Dengan sendirinya Anda juga akan mengetahui nanti bagaimana cara perakitan, perencanaan, perancangan komputer dan jaringan dengan cara yang sekaligus di sini Anda bisa melakukan reparasi ya, servis ya, troubleshooting dengan cara yang benar. Tidak try and error seperti yang banyak dilakukan sekarang ini. Kalau orang itu mau memperbaiki komputer selalu nanya, kalau begini masalahnya bagaimana ya, apanya harus diganti, apanya harus diginiin dan sebagainya. Ya. Nanti kalau sudah dikasih tahu, oh itu penyebabnya ini, suatu saat kayak gitu lagi. Ketika dilakukan dengan cara yang pertama tadi nggak bisa, nanya lagi. Terus kalau begini bagaimana? Nggak ada habisnya. Kalau kayak begini Anda tidak akan pernah paham itu komputer. Tapi kalau Anda tadi paham dengan apa itu bit byte termasuk apa saja yang dipelajari tadi, maka Anda bisa melakukan reparasi dengan cara yang benar. Anda bisa melakukan diagnosa dengan baik. Ya. Anda bisa melakukan troubleshooting dengan baik. Nanti hasilnya adalah Anda akan melakukan servis atau reparasi. Nggak akan nanya-nanya lagi. Nah, baiklah ya. Untuk bisa mengetahui apa itu bit byte, seperti tadi, Anda harus mempelajari apa itu karakter, media simpan, tingkatan satuan, dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas tentang apa itu karakter. Nah, mari kita perhatikan di papan tulis sudah saya persiapkan. Di sini ada notasi-notasi, yaitu ada huruf ABCD, huruf kapital, dan ada ABCD, huruf kecil. Di dalam pengetahuan komputer, huruf kecil dengan huruf besar ini berbeda. Kodenya nanti berbeda. Nah, keduanya ini, huruf besar dan kecil, itu disebut dengan istilah huruf abjad atau alfabet. Selain itu ada notasi 0, 1, 2, hingga 9. Notasi ini disebut dengan nama angka, bilangan, atau numerik. Ada pula notasi titik, koma, tanda seru, tanda baca, dan seterusnya. Ini yang dikenal dengan nama tanda baca. Selain itu ada pula plus, minus, kali, akar, bagi, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan tanda operasi matematik. Selain itu ada tanda-tanda atau notasi-notasi seperti alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan seterusnya. Ini kita sebut aja dengan nama simbol-simbol. Kalau Anda perhatikan di keyboard, itu ada di situ enter, escape, spacebar, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu kalau yang ini namanya apa. Makanya di sini saya sebutkan dan lain-lain. Nah, semuanya ini baik huruf, angka, tanda baca, dan lain sebagainya hingga enter, escape, spacebar, itulah yang disebut dengan nama karakter. Karakter ini berasal dari bahasa Inggris ini yang saya tuliskan di bawah. Jadi di sini karakter itu apa? Nah, kalau Anda sudah paham kayak gini, mudah loh untuk mendefinisikan karakter itu apa. Gampang aja. Coba ya. Karakter itu apa? Notasi-notasi. Baik berupa huruf, angka, tanda baca, tanda operasi matematik, simbol-simbol, dan lain-lain. Ingat di sini, kata kuncinya adalah notasi. Atau kata kunci itu atau keyword ya. Biasanya orang itu suka menyebutnya dalam bahasa Inggris itu keyword. Artinya kata kunci. Kata kuncinya yang harus dipegang itu adalah notasi. Dengan demikian Anda tahu. Jadi coba saya definisikan lagi. Apakah karakter itu? Karakter itu adalah himpunan kumpulan berbagai notasi yang terdiri dari huruf, angka, tanda baca, tanda operasi matematik, simbol-simbol, dan lain-lainnya. Lihat, saya mendefinisikan. Definisi yang pertama tadi dengan yang kedua berbeda. Namun maknanya sama, berbeda hanya dalam susunan kata atau kalimat.
Kalau Anda paham, maka nanti kalau Anda mendefinisikan hari ini, bisa jadi akan mengeluarkan kalimat yang berbeda dengan definisi yang akan datang. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Artinya di sini, mari kita belajar. Kalau belajar, jangan menghafal. Jangan menghafal. Salah itu. Yang benar adalah memahami. Kalau Anda hafal belum tentu loh Anda itu paham. Kalau Anda paham, udah tentu Anda hafal tuh nanti. Baik ya, saya lanjutkan. Saya berikan suatu contoh. Nah, saya punya kalimat, itu pensil siapa? Nah, di sini itu spasi, pensil spasi, siapa, tanda tanya. Ingat di sini spasi dan tanda tanya itu adalah karakter, termasuk karakter. Berapakah banyak karakter dari kalimat ini? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ingat bahwa spasi itu adalah karakter. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tanda tanya itu juga karakter. Ada 17 karakter. Kalimat di bawahnya, pensil saya. Nah, spasi ingat, itu juga karakter, titik juga karakter. Maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 karakter. Nah, dengan demikian Anda semakin paham apa itu karakter. Kemudian kalau ada kata-kata semacam ini biasanya orang membuat password ya. Begini, masukkan password Anda menggunakan alfanumerik. Nah, di sini Anda harus tahu, alfanumerik itu apa? Alfanumerik itu gabungan alfabet dan numerik. Ini, alfabet dan numerik. Artinya password itu harus menggunakan huruf dan angka atau huruf atau angka. Nah, kayak gitu. Gabungan dari dua ini aja. Dari kalimat itu ketahuan alfanumerik. Jadi tidak boleh menggunakan notasi-notasi selain ini. Oke ya, saya simpulkan di sini. Karakter itu apa? Saya simpulkan dengan cara yang kalimat pendek. Karakter itu adalah notasi-notasi. Baik dia berupa huruf, angka, tanda baca, tanda operasi matematik, simbol-simbol, dan lain-lain. Silakan Anda membuat definisi sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu bait. Kalau Anda belajar bait, Anda harus paham dulu apa itu karakter dan media simpan. Mari kita bahas, namun pada video selanjutnya.